Pada konstruksi ini perlu dilihat bagaimana sesungguhnya implikasinya pada apa yang mereka sebut sebagai New World Order atau disebut dengan One World Governance. Sekali lagi saya sudah menelaah ini sejak awal abad 21 ketika saya tidak mau menandatangani surat pencairan IMF atau saya tidak mau ngemis pada IMF ketika saya jadi anggota dewan. Karena saya mencium bau sesuatu. Kebetulan saya mempelajari tentang kondisi ini dari buku Max Eidemann, Jews, God, and History. Yahudi, Tuhan dan Sejarahnya. Nah, tidak selesai sampai di situ, mereka melakukan apa yang disebut dengan Black Monday, 24 Agustus 2015. Mereka memukul Cina, mereka memukul Rusia. Tapi ini pun yang terpukul sesungguhnya Rusia, bukan yang hanya Cina. Nilai tukar Cina tidak jatuh, yang terjadi adalah justru sekedar berkurangnya cadangan devisa Cina, tetapi surat-surat utang Amerika tetap mereka pegang dengan baik. Sebaliknya, transaksi merchant to merchant di Rusia terpukul disebabkan dikuncinya penggunaan Visa dan Mastercard. Dari posisi ini kelihatan ada perang IT. Karenanya saya menyebut sejak 2008, saya melihat perang dagang antara Amerika dengan Cina sesungguhnya merupakan perang nilai tukar, currency war. Setelah trade war dan currency war, itu muncul apa yang saya sebut sebagai ICT war, sebagaimana terjadi di Rusia. Rusia terpukul karena Black Monday, posisinya terbukti dengan terkuncinya transaksi merchant to merchant karena dikuncinya penggunaan Visa dan Master, dan Rusia menyadari betapa pentingnya payment sistem pembayaran mereka kendalikan sendiri. Jadi tidak boleh namanya sebuah satu sistem pembayaran diserahkan kepada swasta, karena sebuah sistem pembayaran diserahkan kepada swasta akan mengakibatkan kedaulatan negara di bidang sistem pembayaran akan bergeser ke swasta. Nah, sejak katakan 2008 saya membangun apa yang disebut dengan thinking model dari situasi yang muncul sekarang ini. Saya menyebut thinking model ini sebagai corporate capitalism versus state capitalism yang dimulai dengan perang harga energi, dan di sana justru menjadi bukti energy price war itu menjadi picu untuk inflasi, tapi sekaligus menjadi pertarungan sengit antara Amerika dengan Cina dalam konstruksi apakah ini kapitalisme korporasi atau apakah ini kapitalisme negara. Nah, sampai di sini kita ngelihat ternyata selama krisis keuangan global sampai dengan hari ini, Cina yang digembar-gemborkan ekonomiknya bakal ambruk, Cina yang digembar-gemborkan perekonomiannya bubble penuh dengan gelembung, Cina yang digembar-gemborkan bakal berantakan karena gagal merespon pertumbuhan kemiskinan, Cina yang digembar-gemborkan dengan jumlah penduduknya yang demikian besar, itu ternyata bisa bertahan. Jadi kita tidak bisa murni menyatakan bahwa ini sudah terjadi persaingan tajam antara Cina dengan Barat. Tidak, belum tentu. Karena kalau pakai keputusan Bilderberger yang tahun 96-97 itu, yang muncul adalah pernyataan tentang corporate governance yang menunjuk pada satu aturan tunggal global pada multinational corporation yang berujung pada baik corporate capitalism maupun state capitalism pada hakikatnya adalah sebuah sistem fasis. Nah, kalau pada hakikatnya sistem fasis berarti mereka sesungguhnya sedang kerjasama, bukan sedang bersaing. Nah, pada konstruksi ini perlu dilihat bagaimana sesungguhnya implikasinya pada apa yang mereka sebut sebagai New World Order atau disebut dengan One World Governance. Sekali lagi saya sudah menelaah ini sejak awal abad 21 ketika saya tidak mau menandatangani surat pencairan IMF atau saya tidak mau ngemis pada IMF ketika saya jadi anggota dewan. Karena saya mencium bau sesuatu. Kebetulan saya mempelajari tentang kondisi ini dari buku Max Eidemann, Jews, God, and History. Yahudi, Tuhan dan Sejarahnya. Ini buku ini saya pelajari pada tahun 70-80-an, dan buat saya menarik. Lalu kemudian saya belajar tentang protokol Zion dan selanjutnya. Nah, dari konstruksi seperti ini maka cerita tentang One World Governance OWG pada hakikatnya adalah apa yang disebut dengan tata pemerintahan tunggal dunia. Pada hakikatnya adalah New World Order, tatanan dunia baru.
Dan itu tunggal. Jadi ada nanti motifnya adalah bagaimana sesungguhnya dunia diatur oleh satu sistem pemerintahan tunggal yang berbasis di Washington. Maka muncul pertanyaan, Cinanya gimana? Menurut saya Cinanya kerjasama. Cuma bagi-bagi wilayah. Cina di wilayah mana, kemudian Barat di wilayah mana. Yang kedua, bagaimana dengan Rusia? Nah, Rusia ngambil jarak. Bagaimana dengan Iran? Iran ngambil jarak. Di sana, seperti diakui dalam National Defense Strategy of US, sesungguhnya yang dihadapi oleh Barat adalah 4 negara. Setelah pada tahun 97 mereka ngakui ada 7 negara yang sukar dikendalikan. Ada Korea Utara, ada Iran, ada Irak, ada Libya, ada Syria, ada Rusia, ada Cina. Nah, setelah yang namanya Libya, Syria, Irak kena, berarti cuma tinggal 4. Cuma tinggal Korea Utara, Iran, Rusia, dan China. Nah, ketika Cina hanya bergandeng tangan dalam bentuk fasisme, berarti cuma tinggal Rusia bersama Iran posisinya, dan Korea Utara. Korea Utaranya bagaimana? Saya tidak terlampau mendengar banyak akan kemana larinya Korea Utara, tapi paling tidak kecenderungan kerjasama Iran dengan Rusia posisinya. Nah, ketika kita tahu bahwa akan ada kecenderungan kerjasama yang erat antara Rusia dan Iran, ini berarti pertarungannya bukan cuma sekedar pada pertarungan banyak-banyakan senjata nuklir. Nah, karena itu kata kuncinya ada soal teknologi maju dalam perindustrian pertahanan. Nah, terjadilah pergelaran keunggulan di Laut Cina Selatan. Nah, ketika masing-masing menunjukkan kekuatan di Laut Cina Selatan itulah kita tahu ada problematik mendalam. Bagaimana Filipina, bagaimana Malaysia, bagaimana Thailand, bagaimana Indonesia yang punya kedaulatan di sana. Dan kita tahu bahwa yang namanya Cina tidak mau melakukan penyelesaian dengan pendekatan multilateral. Cina mau penyelesaian dengan pendekatan bilateral. Sementara Amerika punya keinginan untuk melakukan pendekatan multilateral. Dan ternyata dalam kondisi kekinian munculnya bukan lagi multilateral. Meminjam istilah Daron Acemoglu dari MIT, yang terjadi adalah quadripolar. Nah, quadripolar itu bersegi banyak. Amerika bersama Jepang, bersama Uni Eropa di satu sisi posisinya. Lalu ada Cina, ada Korea, ada Rusia, ada Iran. Mari kita lanjutkan bagaimana kita melihat lebih lanjut dalam situasi kekinian. Dalam kerangka sistem sesungguhnya ketika bicara tentang persaingan pengaruh, untuk Bank Dunia, Cina menyainginya dengan New Development Bank. Untuk ADB, Cina menyaingi dengan Asian Infrastructure Banking. Untuk sistem, Cina menyainginya New World Order-nya dengan namanya Belt and Road Initiative posisinya.